Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku siapkan hati kita untuk kita sama-sama datang memuji dan menyembah nama Tuhan hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Waktunya kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami dan seluruh umat-Mu yang ada di rumah-rumah, kami boleh mengalami hadirat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan hari ini. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jara penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, sebab kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kepada keselamatannya daripadaku. Terima kasih Bapa. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan saudaraku. Mari datang dengan syukurmu. Haleluya. Biar hari ini kita rasakan hadirat Tuhan. Oh, mengalir bagi kami. Jamah setiap kami Tuhan, saat kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini
aku menyembah Kau Tuhan. Mari yang wanita naikkan pujian ini, katakan saat ini. Mari yang pria kita berdoa di hadapan Tuhan. Yes. Amin. Biar hadirat-Mu Tuhan, satu sembahkan saat ini, saat-Mu ya Tuhan. Kau curahkan urapan-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Bapa. Satu sembahkan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kami rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan, ya, ku rasakan saat ini ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia dalam hadirat-Nya, sembah Dia. Rasakan kasih-Nya.
rumah Tuhan sambil angkat tanganmu terus sembah Dia. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu, hanya hadirat-Mu yang kami rindukan saat ini. Bahkan di dalam hadirat-Mu kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru. Bahkan dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Bahkan di dalam hadirat-Mu ada sorak-sorai kemenangan. Sebab itu kami mau sembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Mari terus saudara, mari terus saudara sembah Dia. Sembah Dia di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kurabaya syakara labora laboya syadala lalalabo ya syakara laboya syadabo. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi sama-sama kita yang merasakan hadirat-Nya, katakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu,
Kau luar biasa, segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang begitu baik. Amin saudaraku. Hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan baik. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, saya ajak setiap kita untuk bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama sorakan, sebab Kau Tuhan Allah yang sungguh baik. Haleluya. Ayo lebih dahsyat lagi, GBI Rayon 18. Kita sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Mari biar musik memuji nama Tuhan. Ayo tepuk tangan saudaraku lebih dahsyat lagi. Kita mau sama-sama katakan, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Dia teramat baik saudara. Lebih dahsyat lagi katakan, Yesus baik. Amin. Yesus baik, teramat baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama saudaraku, kita mau deklarasikan Pentakosta yang ketiga bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan dari tim Teologia Pusat. Shalom saudara,
Pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Bapa dimanapun kami berada. Kami percaya sekalipun kami secara online, tapi kasih, kuasa dan urapan Tuhan tidak kurang atas kami, sebab Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan berbicara bagi setiap kami, perlengkapi setiap kami di hari-hari ini, terutama di hari-hari terakhir ini.
Ada begitu banyak hal yang kami alami. Namun kami percaya semua goncangan itu Tuhan izinkan terjadi supaya iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua adalah anugerah Tuhan, dan biarlah hari ini sekalipun kita beribadah secara online, tapi berkat dan urapan Tuhan senantiasa ada atas kita. Baik, hari ini saudara kita akan terus berdoa supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan bahkan apapun yang kita alami hari-hari ini membawa kita untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan kita tidak terbawa arus dunia ini, tetapi semakin berjaga-jaga. Dan kita percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Bahkan apa yang terjadi sekarang ini, virus corona ini adalah juga seizin Tuhan, dan karena itu kita percaya ada rencana dan maksud Tuhan di balik semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang Kristen bertanya, apakah ini sudah mau kiamat? Apakah yang akan terjadi ini ke depan seperti apa? Saudara, ya berhentilah bertanya, tetapi carilah Tuhan. Carilah kehendaknya hari-hari ini. Ya, di saat orang mengalami ketakutan, kecemasan, kita tahu bahwa semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, semua akan terjadi. Bagian kita hari-hari ini adalah terus mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Iya, saya pengen kita sama-sama baca apa yang kita harus lakukan. Semua ada dalam firman Tuhan. Tuhan sudah menulis, Tuhan sudah memberi tuntunan bagi kita. Sekarang bagian kita hanyalah taat melakukannya. Iya, saya pengen kita semua baca dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana judulnya hidup orang Kristen, ya. Mari kita sama-sama mau mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini supaya iman dan hidup kita semakin kuat di dalam Dia, ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahkan dari zamannya Petrus, Alkitab firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, bahwa mari saudara kita terus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita nggak pernah tahu karena Yesus berkata kedatangannya itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita diberitahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang, dan tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa memprediksi kapan Yesus datang. Tetapi Yesus memberitahu bagaimana kita menyikapi hari-hari terakhir, bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan itu, saudara. Yang pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita melihat tanda zaman. Semua yang Yesus tulis dan katakan sudah tergenapi. Sebelum kedatangannya akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada kelaparan di mana-mana. Akan ada penyakit sampar, dan sekarang bukan penyakit sampar aja, tetapi virus corona yang membunuh saudara. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa yang sudah melayang. Ya, dan semua ini biarlah membuka mata rohani kita untuk melihat tanda zaman. Ya, gempa bumi yang dahsyat, ya, semua yang terjadi dan membinasakan puluhan ribu orang itu sudah terjadi, ya. Dan sebelum itu semua terjadi, Yesus sudah lebih dulu memberitahukan dan mengatakannya kepada kita, ya. Dan karena itu mari kita sungguh-sungguh menyadari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau ada orang Kristen yang masih belum percaya lagi bahwa kita ada hidup di zaman akhir, ya, kebangetan saudara melihat semua tanda kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi. Sekarang ini virus corona, ya, menggoncangkan bukan hanya orang miskin, orang kaya pun semua tergoncang. Kita tahu perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar di dalam kebangkrutan. Uang kelihatan tidak ada arti lagi apa-apa. Karena itu hanya orang yang berpegang pada firman Tuhan yang bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi dari firman Tuhan itu sendiri. Ayat 7 berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu, ya? Firman Tuhan tidak pernah membuat kita gantung dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan karena itu, perhatikan ayat ini. Yang pertama, karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuasai dirimu, ya.
Hari-hari ini kenapa banyak orang menderita, banyak orang cemas, bahkan banyak orang mati, saudara, karena tidak menguasai diri, ya. Ada banyak orang yang tidak menguasai diri, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan. Mereka membiarkan hidup mereka jatuh bangun sehingga mereka tidak bisa menguasai diri. Ya, kenapa ada begitu banyak orang ketakutan di dalam goncangan ini? Mereka dikuasai ketakutan, kecemasan. Yesus sudah berkata, bahkan akan ada banyak orang yang mati karena ketakutan, berhubung kecemasan, semua yang terjadi di hari-hari ini yang akan menimpa bumi ini. Semua sudah ditulis. Ya, bagian kita yang pertama adalah di sini dikatakan kuasai dirimu. Ya, menguasai diri dalam hal apa? Dalam segala hal. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh belajar melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kuasai dirimu. Kita mau berkata kepada diri kita dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai jiwaku, tunduklah kepada Tuhan. Engkau yang dikuasai ketakutan hari-hari ini, biar engkau mau berkata dalam nama Yesus. Ya, saudara, saya melayani banyak sekali orang yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan. Ya, mereka datang dan berkata, Ibu, saya nggak bisa tidur. Bahkan saya pengen mati bunuh diri. Ya, menghadapi semua yang terjadi ini. Ya, tetapi ya saya mengikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya mengikuti mesbah doa ibu setiap malam di channel YouTube ibu, dan saya mendapatkan kekuatan. Dan sekarang saya tidak takut lagi, Bu. Ya, sekarang saya mendisiplinkan diri untuk terus mencari Tuhan, untuk berdoa, dan saya tidak takut, bahkan saya semakin semangat mau mengenal Tuhan, dan saya hari-hari ini semangat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow. Yang pertama dikatakan kuasailah dirimu. Mari kita menguasai diri dalam segala hal, saudara. Kalau kemarin-kemarin engkau banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, hatimu dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, maka hari-hari ini mari mulai berkata, aku mau menguasai diriku dan aku mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Perkatakan kepada dirimu untuk mencari Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk terus mencari Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang mencari Tuhan hari-hari ini yang akan memperoleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kuasai dirimu. Kalau hari ini engkau sedang terikat dalam kenajisan, dalam percabulan, di dalam perselingkuhan, bertobat. Kuasai dirimu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau selain engkau sendiri dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang konseling kepada saya dan berkata, Bu, saya pengen keluar dari dosa. Saya itu berselingkuh, Bu. Tapi kenapa saya jatuh dan jatuh lagi? Saya minta tolong Ibu doakan agar saya bisa keluar. Saya bilang, tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu agar kamu bisa keluar dari dosamu. Hanya dirimu dengan Tuhanlah yang bisa. Ya. Artinya hanya dirimu apa? Kuasai dirimu. Jangan biarkan setan memperbudak engkau dengan semua hawa nafsumu sehingga engkau akan kehilangan Tuhan. Alkitab berkata orang yang menguasai diri seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi perlindungan. Yang pertama kalau kita mau melihat hari-hari ini perlindungan penyertaan Tuhan, kuasai dirimu. Ya, ada yang berkata, Bu, saya tiap hari marah-marah, Bu, saya tiap hari ngamuk di rumah, Bu, sampai akhirnya istri anak saya nggak betah, Bu. Kuasai diri. Ya, kalau Alkitab menyuruh kita menguasai diri, itu artinya kita bisa menaklukkan diri kita. Orang yang paling hebat bukan orang yang bisa menaklukkan orang lain, tapi orang yang paling hebat itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa? Ya, karena ketika engkau bisa mengendalikan dirimu, menguasai dirimu, engkau seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Ya, kuasai dirimu, saudara. Minta pada Tuhan supaya engkau bisa menguasai diri. Hari ini tidak ada pilihan lain. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri. Di dalam segala hal. Kalau engkau takut, bangkitkan imanmu. Aku tidak perlu takut. Aku mau menguasai hai diriku. Seperti Daud yang berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, kalau engkau terikat dengan kenajisan, katakan pada dirimu, hai jiwaku, keluar dari dosa itu. Mari saudara, tidak ada orang lain yang bisa menolong selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Yang pertama, kuasailah dirimu.
Yang kedua di sana dikatakan, setelah kita menguasai diri, apa yang harus kita lakukan? Jadilah tenang. Ya. Jadilah tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa menjadi tenang. Kalau orang gak bisa menguasai diri, tidak akan bisa tenang. Makanya kalau ada orang telepon pada saya, Bu, doakan Bu, saya ketakutan. Saya bilang, tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu supaya ketakutanmu pergi. Engkau dengan Tuhanlah. Perintahkan kepada dirimu, pakai ayat firman Tuhan dan perkatakan, roh ketakutan dalam nama Yesus pergi. Roh kecemasan dalam nama Yesus pergi. Aku perkatakan pada diriku, aku tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa hidup dalam ketenangan. Saudara, percayakah saudara, hari-hari ini yang manusia butuhkan lebih daripada uang, lebih dari segalanya itu adalah apa? Ketenangan. Hari-hari ini yang kita perlukan hanyalah ketenangan. Ketika kita hidup tenang dalam Tuhan, ketika kita hidup tenang di dalam hadirat Tuhan, maka itulah kebahagiaan kita. Hari-hari ini saudara, bukan sesuatu yang wah, orang yang kaya punya banyak uang pun hari-hari ini stres. Kenapa? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi, tidak bisa menikmati semua yang seperti dulu. Ya, yang kita butuhkan hanyalah ketenangan. Makanya ayat ini berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, waktu kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Sekalipun ada badai persoalan yang datang, kita tenang. Dan ingat, ketenangan sejati itu adanya di tengah badai. Kalau keadaan semua baik-baik, kita gak perlu ketenangan. Tapi ketenangan sejati itu ada ketika di tengah badai. Iya, hari-hari ini saudara, hari-hari ini orang berusaha mencari ketenangan. Orang berpikir dia akan mendapat ketenangan ketika dia punya uang banyak, ketika dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita melihat semua itu tidak lagi bisa menjadi jaminan. Hanya orang yang ada dalam hadirat Tuhan yang akan memperoleh ketenangan yang sejati. Karena itu di sini dikatakan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Di dalam hadirat Tuhan. Jadilah tenang supaya apa saudara? Ya, karena itu kebutuhan yang saat ini kita butuhkan, jiwa kita dalam ketenangan. Ketika kita bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi tenang. Jadilah tenang. Ya, karena hanya orang yang tenang yang dapat mengatasi segala masalahnya. Hanya orang yang tenang yang akan tetap kuat. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau orang tenang saudara, dia akan kuat. Tetapi orang yang tidak tenang, khawatir, takut, tidak akan memperoleh apa-apa. Dia tidak akan memiliki kekuatan. Makanya dia tertekan, jiwanya tertekan, batinnya tertekan, bahkan bisa berakhir pada depresi. Karena itu hari-hari ini banyak sekali orang yang pergi ke psikiater. Kenapa? Jiwanya tergoncang. Karena semua yang terjadi telah membuat orang kehilangan ketenangan. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Di sini dikatakan jadilah tenang. Ini sebuah kata perintah saudara. Jadilah tenang. Tidak di sana tidak dikatakan di sini carilah ketenangan, enggak. Jadilah tenang. Artinya apa? Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu sumbernya ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang harus kita cari dari luar. Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita perintahkan, pencet tombolnya jadi tenang, maka jadi tenang. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang dipermainkan oleh iblis. Hidup tidak damai, sudah tidak damai, banyak tekanan, gak mau dekat sama Tuhan. Tidak mau menguasai diri, memerintahkan jiwanya untuk kembali kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam keinginan daging, tetap hidup dengan kekuatannya, menjauh dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Hanya orang yang mau mendekat pada Tuhan, hanya orang yang mau intim dengan Tuhan, hanya orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan memperoleh ketenangan sejati dalam hidupnya. Cari Tuhan saudara, sehingga engkau firman ini berkata jadilah tenang. Ya, kita perintahkan kepada diri kita jadilah tenang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Waktu engkau bisa menguasai diri, maka engkau bisa menjadi tenang.
Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Kita akan menjadi kuat kalau kita ada dalam ketenangan. Kita akan menjadi kuat kalau kita tinggal di dalam ketenangan yang sejati, yaitu dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan keadaan mempermainkan imanmu. Jangan biarkan hari-hari ini situasi kondisi membuat kita lelah dan lemah, bahkan dalam kecemasan dan ketidakpastian. Ayo bangkit saudara, mengerti waktu Tuhan dan berkata, aku mau menjadi tenang Tuhan. Karena di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanku. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah kekuatan kita. Tidak bisa ada sesuatu yang lain yang bisa membuat kita tenang hari-hari ini. Kita gak bisa mencari ketenangan dimanapun. Hanya di dalam hadirat Tuhan itu ada ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan itu ada ketenangan. Mari bangun iman yang teguh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan supaya kami tenang. Saudara, mulailah saudara membangun kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Kalau selama ini kita hanya menjadi seorang Kristen yang biasa, mari kita mulai terus mencari Tuhan. Mari mulai hidup dalam hadirat Tuhan. Mari mulai bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Engkau tidak punya pilihan. Hanya orang yang hidup dekat Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan yang sejati. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kenapa kita harus menguasai diri dan jadi tenang, saudara? Yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Ya, ternyata untuk bisa berdoa, kita harus bisa menguasai diri, lalu menjadi tenang, ya, baru kita bisa benar-benar masuk di dalam doa. Untuk berdoa pun kita membutuhkan penguasaan diri dan ketenangan. Kenapa? Karena Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Orang benar itu orang seperti apa? Orang yang bisa menguasai diri. Orang benar itu orang yang apa? Orang yang tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, masih hidup dalam kenajisan percabulan, maka Alkitab bilang doa kita tidak didengar Tuhan. Doa yang benar itu doa yang apa? Doa orang yang benar itu doa yang didengar Tuhan. Bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Ya, doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi orang benar, engkau berseru kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang yang punya pemahaman yang sangat dangkal. Orang Kristen berkata kepada saya, Bu, tolong titip doa supaya usaha saya diberkati. Saya bilang, kamulah yang berdoa. Lah kan Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Kan ibu orang benar, ibu kan pendeta. Jadi kalau ibu berdoa buat saya, pasti doanya ibu didengar, usaha saya diberkati. Hello, ya, pemahamanmu tentang Tuhan terlalu dangkal. Engkau gak bisa titip doa kepada pendeta karena pendetanya benar, suruh berdoa. Emang kita pikir Tuhan bisa disogok? Ya, Tuhan adalah Tuhan dan kehidupan kekristenanmu tidak akan pernah bisa diwakili oleh orang lain. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Berdoa sendiri, tapi saya belum benar. Kuasai diri, jadilah tenang. Itu syarat untuk menjadi orang benar. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena doa orang yang benar itu yang akan besar kuasanya. Loh, sekarang berarti saya harus gimana, Bu? Kuasai diri. Dalam hal apa? Segala hal. Tapi saya masih berdosa, Bu. Saya hidup dalam kenajisan. Kuasai diri. Tinggalkan dosa itu. Berkata kepada dirimu, aku harus bisa menguasai diriku di dalam kebenaran. Ya, mari saudara, kita tidak punya banyak waktu lagi bermain-main dengan dosa dan kedagingan kita. Kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Kita harus menguasai diri menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Kenapa? Karena kekuatan kita hari-hari ini hanyalah di dalam doa. Hanya orang yang mau membangun mezbah doa bersama Tuhan yang akan memperoleh perlindungan dan kekuatan. Yang akan tahan berdiri di hadapan anak manusia kelak. Mari bangun kehidupan doa dengan Tuhan. Ya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka lah yang akan dikenal oleh Tuhan. Ya, bangun kehidupan doa yang benar. Kalau selama ini kita hanya menjadi Kristen-Kristenan yang biasa-biasa saja, mari kita mulai berkata, Tuhan, aku pengen jadi orang yang berkenan di mata Tuhan.
Aku pengen sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa-doaku. Aku ingin Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Tidak ada banyak waktu lagi untuk kita bermain-main dengan panggilan kekristenan kita. Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut dengan semua keadaan zaman ini. Yang harus kita lakukan adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Mari hidup intim dengan Tuhan. Di zaman-zaman akhir ini saudara, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu keintiman dengan Tuhan. Kita perlu hidup kita dibaharui. Kenapa? Tidak banyak waktu lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebelum semuanya terlambat, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Saya pengen kita sama-sama naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah. Ya, ini lagu lama tetapi sangat menyentuh karena kita ada di hari-hari yang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita mau bilang Tuhan, kami mau berjaga-jaga di dalam Engkau. Kami tidak ingin ketinggalan. Kami tidak ingin bahkan nama kami satu saat tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Melihat dunia yang bergelora, Tuhan, kami tahu hanya dekat Engkau kami akan memperoleh ketenangan. Biarlah Bapa, hari-hari ini kami terus hidup mengandalkan Tuhan dan hidup terus dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya. Kami percaya akan anugerah-Mu. Kami percaya akan kasih-Mu Tuhan. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Zaman sekarang kita harus berjaga-jaga dalam iman kita. Kita harus berjaga dekat dengan Tuhan karena hanya Dia sumber keselamatan kita. Mari kita naikkan pujian ini menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Lebih lagi kita mau katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan datang kembali menjemput kita. Bagian kita adalah berjaga-jaga dalam iman. Kami mau Tuhan untuk terus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau menguasai diri kami dalam segala hal. Kalau ada saat ini yang masih terikat dengan amarah, dengan kebencian, dengan kepahitan, kami mau buang semua itu Tuhan. Kami mau menguasai diri kami, melatih diri kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi tenang hari-hari ini. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata firman Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam ketenangan sejati dekat dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Pimpin langkah hidup kami Tuhan, bahwa kami senantiasa ada dekat dengan Tuhan.
Pimpin kami anak-anak-Mu Bapa. Bawa kami di dalam perkenanan-Mu, supaya kami dapat berdoa. Hanya doa yang menjadi kekuatan kami. Dan doa orang yang benar itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini hari ini. Berikan kekuatan hati, kekuatan iman bagi setiap mereka untuk terus tinggal dalam kebenaran-Mu, untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu. Bangkitkan gereja-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan beri buat kami. Bahkan di masa-masa sulit ini pun Tuhan masih memelihara hidup kami. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami melihat tangan Tuhan sungguh ajaib menjagai hidup kami. Bapa, kami rindu senantiasa Engkau terus jagai kami sampai pada waktu kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar kami semua kedapatan layak dan berkenan, sehingga kami tahu nama kami boleh tercatat di dalam kitab kehidupan. Berkati gereja-Mu Tuhan, hari-hari ini terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan sudah kerjakan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Beli nasi, beli beras. Belinya di kota Jember. Shalom. GBI Rayon 18. Ada apa nih di bulan Desember? Saksikan dan nantikan informasinya perayaan Natal GBI Rayon 18 pada tanggal 24-25 Desember 2020, 31 Desember 2020, dan 1 Januari 2021. Saksikan penayangan perdana ibadah Wanita Betel Indonesia Rayon 18 pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 10 pagi. Ibadah ditayangkan via YouTube Jemaat Induk Rayon 18 dengan pembicara Pendeta Muda Nini Krisyanti STH. Kul 2 akan diadakan pada hari Senin 7 Desember 2020 pukul 7 malam. Kul 2 diadakan via Zoom dengan ID 86913847553 dengan passcode Kul 2. Kembali para pelayan Tuhan di Rayon 18 untuk wajib mengikuti ibadah Menara Doa Pelayan Jemaat di Rayon 18 pada hari Selasa 8 Desember 2020 pukul 7 malam. Ibadah dilakukan via Zoom dengan ID 886-325-7384. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Ikuti ibadah Natal WBI via YouTube yang akan tayang perdana pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 4 sore. Daftarkan diri Anda melalui link di bawah ini dan dapatkan door prize yang akan diundi melalui live chat YouTube pada saat penayangan. Bagi pemenang, door prize akan dihubungi secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Perayaan Natal Sekolah Minggu GBI Rayon 18 akan diadakan via Zoom pada hari Sabtu 13 Desember 2020 pukul 3 sore dengan tema Jesus Christ is my only hope. Perayaan Natal diadakan via Zoom dengan ID 872-8197-2232. Untuk informasi dapat menghubungi Kalili di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh ibadah hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita saat ini untuk sama-sama berdoa syafaat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan telah perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh melewati hari demi hari ke depannya lagi untuk semakin lebih baik. Terima kasih Bapak, kami sama-sama saat ini bersatu hati. Kami mau membawa doa kami Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Bangsa kami yang kami cintai. Mari Tuhan, Engkau terus yang bertata atas bangsa ini ya Bapak. Mari lawatan-Mu terus ada Tuhan. Pemulihan yang daripadamu Tuhan boleh turun tercurah atas bangsa ini Bapak. Kami percaya Tuhan yang akan berkati. Tuhan yang akan berkati berlimpah-limpah bangsa Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sama-sama juga rindu Tuhan melihat lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini melalui pemulihan dari pandemi yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pekerja medis Tuhan, semua yang ambil bagian untuk sama-sama menuntaskan COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang terus urapi Tuhan. Biar urapan yang daripada terus mengalir atas hidup mereka, bahkan keluarga besar mereka Tuhan. Tuhan berkati setiap obat-obatan yang masuk, bahkan setiap pasien yang positif COVID Tuhan. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami dan kota kami ini akan terus semakin dipulihkan Tuhan. Tuhan yang berkati pemerintahan di bangsa Indonesia ini ya Bapak. Berkati Bapak Presiden Jokowi, bahkan wakil dan staf jajarannya semua Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya bisa memimpin kota dan bangsa ini dengan hikmat yang daripada Tuhan dan dengan otoritas surgawi ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan yang berkati pengurapan yang daripada Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan, bahkan atas keempat wakilnya. Tuhan yang urapi dengan urapan yang sama Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak gembala kami di tempat ini, Bapak Andi Markus Tuhan. Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati Tuhan. Setiap apapun yang akan hari-hari ini dia sampaikan, biar itu adalah isi hati Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati keluarganya, berkati seluruh wakilnya juga Tuhan. Keempat wakilnya Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Biar Tuhan juga berkati gembala-gembala cabang, gembala ranting Tuhan, bahkan gembala-gembala kul Tuhan berkati, urapi dengan hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan. Biar hari-hari ini kami semakin baik lagi, kami semakin diperlengkapi lagi Tuhan. Supaya kami bisa menjadi penuntas-penuntas di akhir zaman. Kami dapat menyelesaikan amanat agung yang daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang hari ini boleh sama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, urapan Tuhan, berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah Tuhan atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan terus jamah dan juga lindungi hidup mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan jemaat-jemaat-Mu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini telah ambil bagian Tuhan, Tuhan kiranya berkati juga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya bagi nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami rindu Tuhan untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.